Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda bersama Dompet Duafa Jawa Tengah ingin berbagi ilmu tentang parenting di bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan. Tema yang pertama tentang didiklah anak dengan contoh dan perasaan. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, untuk itu harus berhati-hati nih sebagai orang tua. Kita harus bisa menjadi contoh dan mendidik anak itu sejak proses pembuatannya. Jangan lupa berdoa sehingga setan tidak ikut ngerimbung, setan tidak ikut-ikutan. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang maaf ya tabiatnya mirip dengan setan? Ya karena orang tuanya tidak berdoa saat proses pembuatannya. Kemudian begitu hamil, tolong para calon ibu jangan mudah stres, karena apa yang dirasakan ibu sangat berpengaruh janin yang dikandungnya. Dan juga para calon ayah, tolong bikin istri bahagia supaya anak banyak senyum, supaya anak bahagia. Nah, yang pertama, sebagai orang tua harus bisa menanamkan akidah yang baik sehingga ibadahnya juga baik, akhlaknya mulia. Insya Allah akan menjadi anak yang solih-solihah, punya mental yang tangguh, sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini dibutuhkan nih contoh ibu. Jadi para calon ibu kalau hamil jangan malas-malasan dengan alasan ngidam, ya kan? Nah, ini harus bersemangat karena ini akan diikutin anak yang dikandungnya. Dulu Bunda saat hamil saya tingkatkan ibadah-ibadah, saya tambah baca Qur'annya dan bersyukur alhamdulillah ketika Bunda melihat ada seorang ibu di mana beliau pada saat hamil rajin juga puasa. Karena memang ketika cek di dokter janinnya sehat, ibunya sehat. Jadi dia ingin melatih anaknya berpuasa sejak di kandungan. Dan Masya Allah, di saat anaknya itu lahir masih kecil-kecil, TK juga sudah senang berpuasa. Nah kan, apa yang dilakukan ibu ini diikutin. Anak tidak mudah lapar. Nah tapi kalau ibunya suka marah-marah, suka dengki, suka ngerumpi, sukanya selfie, ya jangan salahkan kalau anak-anak kita juga ngikut-ngikut seperti itu. Nah makanya di sini memang dibutuhkan contoh dari orang tua. Jangan sampai sebagai orang tua kita hanya bisa jarkoni, iso ngandani tapi ora iso nglakoni. Anak ini butuh sentuhan-sentuhan pembelajaran. Bagaimana perasaan anak, kemudian akal anak itu harus kita tajamkan supaya dia mempunyai ketajaman dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan tentu saja ini iman kolbunya sejak dini harus jelas mana yang halal, mana yang haram. Wahai para ayah, jangan sampai di saat kita mencari rezeki tapi dengan cara sikot kiri, sikot kanan, korupsi dan sebagainya. Ini dampaknya luar biasa. Makanan yang dimakan anak kalau didapat dari cara yang haram maka akan menghasilkan energi yang cenderung kepada negatif. Tapi kalau makanannya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal dan thayyib, jenis makanannya juga halal dan thayyib, maka ini akan menghasilkan energi yang positif sehingga anak akan mudah diarahkan kepada ketakwaan. Nah, makanya di sini kita sebagai orang tua harus bisa mengajak anak-anak kita bimbing dengan suasana senang bersemangat dalam ibadah, senang bersemangat dalam kebaikan. Beri rasa kebahagiaan anak, bukan ketakutan, bukan dengan ancaman-ancaman. Didiklah anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang tanpa kekerasan. Para sahabat Dompet Duafa dimanapun Anda berada,
Di sini antara suami istri harus kompak satu visi dalam mendidik anak supaya dia mendapatkan prestasi ukhrawi. Awas ya, orang tua bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi mengajak sehingga orang tua ini terlibat. Perlihatkan anak di saat orang tua mengaji, anak akan mendengar. Bimbinglah anak dengan akhlak mulia. Seandainya sudah lahir nih, jangan lupa para ayah, adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kemudian sentuh dia, peluk dia, cium dia dengan penuh perasaan, dengan penuh kasih sayang. Sapa, assalamualaikum nak, ayah datang, assalamualaikum nak, bunda datang. Ajari anak untuk peduli, empati, dan suka menolong. Jangan cuek, gue, luluan, ya kan? Nah ini, kalau seandainya ada ketidakcocokan nih antara ayah dan ibu, jangan sampai di depan anak, ya kan? Perdengarkan anak dengan murotal Quran. Insya Allah itu akan memudahkan dia untuk menghafal Quran. Jangan paksakan anak sedini mungkin sudah diajarin dengan bahasa-bahasa asing. Itu nanti justru akan mengganggu kelancaran omongan anak karena anak bingung. Nah kemudian ajari anak-anak kita dengan bermain. Tidak usah dengan yang mahal-mahal, yang ada saja. Seandainya sang ayah nih jadi kambing, ya kan? Anak naik, kemudian ya Allah sang ibu, aduh akrab. Suasana ini akan membuat sel-sel otak anak itu jadi terus berkembang. Sehingga anak kita itu akan menjadi anak yang cerdas. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh bagaimana mengembangkan kecakapan hidup anak. Nah, makanya di sini anak-anak itu biar aja dengan ide-ide. Dia berusaha memanfaatkan potensi lingkungan. Seandainya mau hujan-hujan, tidak usah dimarahin. Hujan itu berkah, bukan membuat anak sakit. Nah, kenapa anak kalau hujan-hujan sakit? Ini karena omongan orang tua. Sering banget nih para orang tua di saat anaknya hujan-hujan, Dok, jangan hujan-hujan, sakit. Nah ini omongan orang tua itu doa. Jadi yang bikin sakit bukan hujan-hujannya, tapi sumpah serapahnya orang tua. Yuk sama-sama kita istighfar. Kata-kata orang tua itu doa. Ya, coba ingat bagaimana Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram. Dulu waktu kecil, dia itu nakal sekali. Ketika sang ibunya lagi membuatkan makanan dan disajikan di karpet karena ada teman-teman ayahnya yang mau datang, baru selesai memasak dan baru disajikan, ibunya baru masuk ke belakang mau mengusap keringat, tiba-tiba sudah kecil masuk ke rumah. Assalamualaikum. Begitu dia melihat makanan yang banyak, langsung dari sakunya diambil pasir. Pasir itu pun disebarin ke makanan yang baru saja selesai dimasak oleh ibunya Sudes. Tapi ibunya Sudes ini sosok ibu yang solihah. Dia bisa menjadi contoh yang luar biasa. Sambil menangis, apa yang diucapkan ibunya Sudes? Sudes, anakku yang solih, jadilah kamu imam Masjidil Haram. Ucapan ibunya Sudes dihijabai Allah, diaminin malaikat. Sudes kecil pun tumbuh menjadi anak yang solih dan jadi imam Masjidil Haram. Nah, sementara kita sebagai orang tua gimana? Masalah sedikit jadi gede. Begitu enteng ngatain anak goblok, anak koyo setan. Lah kalau anaknya koyo setan, bapaknya gendruwo, ibunya wewe. Nah ini loh, udah pernah dengan ayah ketika jalan-jalan beli gado-gado. Penjual gado-gado, suaminya itu lagi ngajarin anaknya matematik, nggak bisa-bisa terucap dari kata sang ayah penjual gado-gado itu, kamu goblok bodoh kayak ibumu.
Astagfirullahaladzim. Nah ini anak kita bodoh sebenarnya karena ucapan orang tua. Nah di sini ayo sama-sama kita benahi, afirmasi positif, katakan yang positif-positif. Tidak ada anak nakal, semua anak itu istimewa. Tinggal bagaimana kita menggoresnya. Mau menggores dengan tinta yang hijau, tinta putih, tinta merah, itu adalah orang tua. Nah di sini ayo sama-sama para orang tua kita biasakan di rumah kita, di keluarga kita, sebelum melakukan aktivitas apapun awali dengan doa. Kemudian biasakan dari hal yang kecil, amal-amal soleh. Nah di sini Bunda ingin mengajak semuanya para orang tua, dompet duafa dimanapun berada, jadikan setiap momentum sebagai perubahan untuk muhasabah diri agar cerdas ukhrawi. Sang ayah komunikasinya perbaiki, sang ibu juga, insya Allah nanti anak-anak akan mengikuti. Sekarang ini kalau Bunda lihat banyak anak-anak korban karena ketidaktahuan ilmu parenting para orang tua. Karena dulu sebelum menikah tidak sekolah parenting dulu. Makanya ini kita bersyukur banget dengan dompet duafa Bunda berkolaborasi untuk membenahin masyarakat di Indonesia agar insya Allah anak-anak kita akan menjadi sosok anak yang solih-solihah, muslih-muslihah, generasi robani yang tangguh dan bisa menjadi mujahid yang handal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat dompet duafa, tidak ada kata terlambat. Ayo kita sebagai orang tua bersemangat merubah diri menjadi lebih baik dan juga menjadi bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia supaya banyak bermanfaat untuk orang lain dengan tips donya doa, unya usaha, inya ikhlas, t-nya tawakal, s-nya sabar dan syukur. Nah, di sini anak itu adalah takdir. Kita tidak bisa memilih anak yang begini-begina. Kita sebagai orang tua pun juga takdir. Anak tidak bisa memilih aku pingin orang tua yang seperti ini. Nah makanya kita sebagai orang tua harus menyikapi bahwa takdir yang diberikan Allah, yang baik ataupun yang buruk, jadikan itu sebagai rasa syukur. Anak ini amanah, yang mana kita akan dimintai tanggung jawab. Sebiji zarah tidak ada yang terlewatkan. Makanya yuk sama-sama kita benahin dulu. Sering banget orang tua yang mudah menyalahkan anak, tidak mau introspeksi dulu, sehingga anak yang salah. Padahal kembali lagi bahwa anak itu fitrah suci. Dan luruskan wahai para orang tua bahwa mendidik anak itu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, mendidik anak itu juga ibadah. Makanya anak-anak itu dia berharap, ayo apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu akan berpengaruh ke apa yang dirasa. Itu pertama kali melihat orang tuanya. Ya Allah, dia berdoa, sehatkanlah tubuhku ya Allah, cerdaskanlah otakku ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, indahkanlah akhlakku ya Allah, sebagaimana orang tua mencontohkanku. Nah, makanya kita sebagai orang tua, role model harus hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, karena akan dicontoh anak-anak kita. Mudah-mudahan kajian yang pertama ini akan membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka mindset kita bahwa mendidik anak itu ibadah. Makanya jangan marah-marah. Ingat, la tadhab walakal jannah.
Jangan marah, bagimu surga. Ibadah bukan marah-marah. Tidak ada yang namanya ibadah marah. Yuk benahi, rangkul anak-anak kita, sentuh perasaannya agar dia merasa nyaman dan tenang bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.